Shalom, halo teman-teman. Baiklah, pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan materi tentang model discrete yang berjudul pemilihan rute jalan tol menggunakan model pilihan discrete dari pengguna. Sebelum lanjut, saya akan memperkenalkan anggota-anggota kelompok 1. Yang pertama, saya sendiri, Charlie Lepa. Yang kedua, Andika Lukas. Yang ketiga, Erika Kembau. Yang keempat, Jailan Tumei. Yang kelima, Pascalia Alau. Baiklah, kita masuk pada bagian yang pertama, yaitu pendahuluan. Jalan merupakan bagian dari infrastruktur transportasi darat yang berperan penting dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional. Jalan tol adalah bagian dari jaringan jalan umum yang perwujudannya adalah tanggung jawab pemerintah. Jalan tol terbagi besar Pematang Panggang merupakan salah satu ruas dari jalan tol Trans Sumatera. Pembangunan jalan tol ini merupakan salah satu bagian dari proyek strategis nasional yang dilakukan untuk mendorong pengembangan kawasan di Pulau Sumatera. Pembangunan jalan tol dibiayai sebagian atau seluruhnya oleh pengguna jalan melalui pengenaan tarif tol. Tarif tol dan jumlah pengguna adalah faktor utama bagi pengguna jalan untuk memilih rute jalan tol. Oleh karena itu, masyarakat yang memilih jalan tol akan mendapatkan nilai tambah yang diperoleh berupa penghematan biaya operasi. Selanjutnya, metode penelitian yang digunakan. Yang pertama merupakan studi kasus yang menggunakan metode pendekatan deskripsi, analitis, dan data kualitatif yang dikuantitatifkan. Yang kedua, tahap awal survei pendahuluan, kemudian datanya digunakan sebagai dasar untuk desain kuesioner. Yang ketiga, penggambaran posisi, di mana P dikali XM sama dengan M per N tambah 1 dikali 100%. Dengan P dikali XM adalah data yang di-ranking dari besar ke kecil, M adalah nomor urut, dan N adalah jumlah data. Dan yang terakhir, tahapan selanjutnya dilakukan analisis data primer yang telah didapat. Pertama, dilakukan analisis regresi menggunakan model logit binomial untuk mendapatkan model selisih utilitas antara jalan tol dan jalan non-tol. Model ini kemudian dibuat grafik sensitivitas tarif tol dan grafik sensitivitas penghematan waktu terhadap probabilitas pemilihan rute jalan tol. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman kelompok kami. Hasil dan pembahasan. Tabel yang pertama, usia responden. Jika dilihat pada tabel, hasil rekapitulasi data menunjukkan bahwa 32,1% responden berusia 36-45 tahun. Selanjutnya, tabel kedua, pekerjaan responden. Dilihat dari tabel, hasil rekapitulasi data menunjukkan bahwa 48,9% responden berprofesi sebagai wira swasta atau tani. Selanjutnya, tabel yang ketiga, pendidikan responden. Jika dilihat dari tabel, hasil rekapitulasi data menunjukkan bahwa 42,1% responden memiliki tingkat pendidikan SD, SMP, SMA. Selanjutnya, tabel keempat, pendapatan per bulan responden. Jika dilihat dari tabel, hasil rekapitulasi data menunjukkan bahwa 29,5% responden dengan pada kelompok pendapatan 2-4 juta per bulan serta kelompok pendapatan 4-6 juta per bulan. Selanjutnya yang terakhir, tabel 5, biaya transportasi per bulan responden. Dilihat dari tabel hasil rekapitulasi data menunjukkan bahwa 57,4% responden yang memiliki biaya transportasi 500.000 sampai 1 juta per bulan. Saat ini saya Pascalia Alau akan melanjutkan untuk selanjutnya persamaan model logit binomial. Pemilihan rute jalan tol atau jalan non-tol dibuat dengan menggunakan data primer, hasil survei stated
Persamaan tersebut merupakan fungsi selisih utilitas antara rute jalan tol dan jalan non-tol. Fungsi selisih utilitas diperoleh dengan metode regresi linear berganda dan dimodifikasi dengan cara mentransformasi data rating menjadi skala numeris sehingga diperoleh persamaan linear transformasi. Untuk transformasi skala numerik dapat dilihat pada tabel nomor 6, itu mengenai transformasi skala numerik. Di situ ada rating, lalu ada point rating. Di nilai transformasi juga ada skala probabilitas, yaitu PXN sama dengan M per N plus 1 kali 100%, dan untuk skala numeriknya LN P1 per 1 kurang P1. Dan di bawahnya ada nilai-nilai, yaitu pertama pasti memilih jalan tol, mungkin memilih jalan tol, mungkin tidak memilih jalan tol, pasti tidak memilih jalan tol. Itu ada di rating. Analisis persamaan fungsi selisih utilitas dilaksanakan seperti pada tabel nomor 7 tentang matriks korelasi variabel bebas. Di sini ada nilai-nilai yaitu Y, X1, X2, X3, X4, X5. Fungsi selisih utilitas antara jalan non-tol dan jalan tol diperoleh dengan analisis regresi linear berganda sesuai dengan persamaan 2. Persamaan 2 yaitu Y sama dengan A plus B dalam kurung X1 tol kurang X1 non-tol tambah B2 dalam kurung X2 tol kurang X2 non-tol tambah titik-titik-titik plus BN dalam kurung XN tol dikurangi XN non-tol. Y adalah fungsi selisih utilitas antara jalan tol dan jalan non-tol. X1 tol kurang X1 non-tol adalah variasi kenaikan tarif tol, dan X2 tol kurang X2 non-tol adalah variasi penghematan waktu antara jarak tol dan non-tol. Selanjutnya pada tabel nomor 8 memperlihatkan hasil kalibrasi model pemilihan rute. Dari kalibrasi diperoleh model selisih utilitas terbaik antara jalan tol dan non-tol dengan variabel bebas X1 adalah variabel tol, X2 adalah variabel penghematan waktu tempuh, dan X4 adalah variabel pendapatan per bulan yang ditentukan oleh persamaan 3. Persamaan ketiga kita ambil dari koefisien regresi, yaitu pertama konstanta, yang kedua X1 B1, yang ketiga X2 B2, lalu X4 B4. Untuk persamaan ketiga diperoleh Y sama dengan min 1,711 dikurang 0,00009208 X1 ditambah 0,186 X2 ditambah 0,446 X4. Dari tabel 1 sampai 8 kemudian dilaksanakan model pemilihan rute dengan persamaan selisih utilitas atau U tol dikurang U non tol, dan ditunjukkan oleh persamaan 4, yaitu Y sama dengan min 1,711 dikurang 0,00000928 dikali X1 ditambah 0,186 kali X2 ditambah 0,446 kali X4. Dan setelah diperoleh persamaan selisih utilitas pemilihan rute jalan tol dan non-tol, maka model probabilitas pemilihan rute dapat ditulis sesuai persamaan 5 dan persamaan 6. Persamaan 5 yaitu persamaan probabilitas rute jalan tol, yaitu P tol sama dengan E pangkat Y per 1 ditambah E pangkat Y, atau P tol sama dengan E pangkat min 1,711 dikurang 0,00000928 kali X1 ditambah 0,186 kali X2 ditambah 0,446 dikali X4 dibagi 1 ditambah E pangkat min 1
0,711 dikurang 0,00000928 kali X1 ditambah 0,186 kali X2 ditambah 0,446 kali X4. Dan sedangkan persamaan 6 adalah probabilitas rute jalan non-tol, yaitu P non-tol sama dengan 1 dikurang P tol. Dengan Y adalah fungsi selisih utilitas dengan skala numerik. X1 adalah variabel tarif tol, X2 adalah variabel penghematan waktu tempuh, dan X4 adalah variabel pendapatan per bulan. Sensitivitas model digambarkan dengan grafik sensitivitas dari perubahan masing-masing atribut. Dari grafik dapat dilihat adanya perubahan probabilitas pilihan jalan tol jika dilakukan perubahan nilai tersebut secara bertahap. Berdasarkan grafik sensitivitas tarif tol dapat dilihat bahwa kemiringan garis menunjukkan arah negatif, menyatakan bahwa semakin besar kenaikan tarif tol maka akan menurunkan probabilitas pengguna memilih jalan tol. Sedangkan berdasarkan grafik sensitivitas penghematan waktu tempuh dapat dilihat bahwa kemiringan garis menunjukkan arah positif, menyatakan bahwa semakin besar penghematan waktu tempuh maka akan menaikkan probabilitas pengguna memilih jalan tol. Dan selanjutnya kesimpulan dari pembahasan kelompok kami tadi, kami mengambil kesimpulan bahwa berdasarkan pengolahan data hasil survei terhadap pengguna jalan tol terbagi besar pematang panggang. Faktor yang berpengaruh terhadap pemilihan rute oleh pengguna jalan adalah tarif tol, penghematan waktu tempuh, dan pendapatan per bulan. Berdasarkan grafik sensitivitas tarif tol menunjukkan arah negatif. Dan semakin besar kenaikan tarif tol maka akan mengurangi probabilitas pengguna memilih jalan tol. Sebaliknya, berdasarkan grafik sensitivitas penghematan waktu tempuh menunjukkan arah positif. Semakin besar penghematan waktu tempuh maka akan menaikkan probabilitas pengguna memilih jalan tol. Sedangkan berdasarkan hasil analisis elastisitas diketahui bahwa penghematan waktu tempuh adalah atribut yang paling sensitif terhadap probabilitas pengguna dalam jalan tol.